Pendanaan dan investor. Kenapa topik pendanaan dan investor menjadi topik yang penting dalam membuka usaha Anda? Karena tanpa ada pendanaan dan investor yang jelas, maka Anda tidak bisa merencanakan seberapa besar usaha Anda akan dikembangkan. Oleh karena itu, seorang pengusaha, terutama pengusaha kuliner dalam hal ini, harus rencanakan dengan jelas bagaimana strategi pendanaan dan siapa yang akan dijadikan investor oleh usaha mereka tersebut. Halo Foodpreneur, nama saya Gito Wahyudi. Saya Chief Financial Officer di Foodies. Welcome to my Foodies class. Dalam membuka usaha, terutama usaha kuliner, tentunya Anda akan memutuskan apakah Anda membutuhkan dana tambahan atau dana Anda sendiri. Karena terkadang dengan dana sendiri, usaha yang Anda akan kembangkan itu terbatas. Maka dari itu, Anda harus merencanakan seberapa besar sebenarnya kebutuhan dana yang Anda perlukan untuk membuka usaha ini. Bagaimana cara menentukan kebutuhan pendanaan Anda, seberapa besar dana yang Anda perlukan, bagaimana cara mendapatkan dana tersebut. Untuk sebelum itu bisa ditentukan, maka sebaiknya Anda perlu tahu sebenarnya dalam menjalankan usaha, bagaimana dana usaha itu diperlukan. Yang pertama, dalam membangun usaha, yang biasanya orang sering lupakan adalah biaya mendirikan perusahaan. Biaya mendirikan perusahaan ini adalah dana pertama kali Anda untuk membuka usaha, karena tanpa ada legal yang jelas, maka perusahaan Anda ke depannya akan sulit berkembang. Yang berikutnya, kedua adalah biaya capital expenditure. Apa itu capital expenditure? Yaitu biaya-biaya yang bersifat untuk membeli aset. Seperti apabila Anda ingin membangun outlet, membangun usaha restoran, maka restoran tersebut akan membutuhkan furniture, alat-alat masak, dan hal-hal lainnya yang bersifat sebagai aset. Seluruh biaya-biaya yang dibeli untuk aset itu adalah capital expenditure. Nah, capital expenditure ini biasanya sekali di depan dan itu akan disusutkan ke beberapa tahun ke depan. Yang berikutnya adalah biaya operational expenditure. Setelah outlet Anda jadi, restoran Anda siap, Anda sudah rekrut karyawan, chef, dan lain-lain, maka Anda harus memikirkan bagaimana operasional ini bisa didanai. Contohnya gaji karyawan, biaya membayar tagihan-tagihan seperti listrik, telepon, dan lain-lainnya. Dan biaya operasional lainnya yang terkait untuk beroperasinya usaha Anda dengan baik. Tiga komponen ini adalah tiga komponen yang dimana itu menjadi dasar kebutuhan dana perusahaan Anda. Nah, biasanya setelah sini sudah didefinisikan dengan baik, maka Anda akan bertanya, apakah saya bisa menggunakan dana sendiri atau saya harus menggunakan dana orang lain yang saya ajak dia untuk menjadi investor ke dalam usaha saya. Nah, dua hal atau dua komponen ini biasanya jadi pertimbangan seorang pengusaha seberapa besar dia mau membangun usahanya tersebut. Apabila menggunakan dana sendiri, tantangannya adalah bagaimana mendapatkan profit untuk mengembangkan usaha. Sementara kalau menggunakan investor, setiap fase perkembangan usaha Anda ini akan selalu dibantu pendanaannya oleh investor atau pihak lain yang siap membantu mengembangkan usaha Anda. Pertanyaan terbesarnya, apakah Anda butuh investor? Tentunya ini adalah pertanyaan yang ada di benak para pengusaha pada saat ingin membangun usahanya. Apakah saya butuh investor atau saya bisa menggunakan dana sendiri? Terkadang pada saat kita terbesit untuk mengajak orang atau pihak lain menjadi investor, terkadang kita takut apakah dia mau masuk ke dalam usaha kita. Kalaupun mau, berapa besar dana yang bisa dia berikan. Seandainya dana tersebut sudah masuk ke usaha saya, bagaimana tanggung jawab saya mengembalikan dana tersebut? Bagaimana saya memberikan laporan yang transparan ke investor? Apakah nanti dia akan ikut campur dalam usaha saya atau hanya sekedar memberikan uang? Ini adalah pertanyaan yang memang sederhana, tapi biasanya para pengusaha bingung di awal. Dan ini biasanya
tergantung dari bagaimana strategi Anda untuk mengembangkan usaha Anda. Karena dalam membangun usaha yang paling penting adalah plan. Tanpa ada plan, Anda tidak tahu seberapa besar usaha Anda akan dibangun. Dengan membuat plan, Anda bisa tahu berapa besar usaha Anda, berapa besar juga kebutuhan dana yang diperlukan. Apabila Anda tidak sanggup dengan dana sendiri, maka Anda sudah harus memikirkan investor atau pihak ketiga yang mungkin mau Anda ajak untuk berusaha menjalankan usaha Anda. Jadi kebutuhan investor ini bukan berasal dari saya mau ajak orang aja, tapi karena memang Anda membutuhkan investor untuk mendanai usaha Anda, karena usaha Anda cukup besar untuk dikembangkan. Pertanyaan berikutnya, setelah Anda sudah bisa menjawab apakah Anda butuh investor untuk usaha Anda atau tidak, pertanyaan yang lebih sulit justru keluar adalah apakah Anda yakin investor membutuhkan Anda? Kenapa? Kalau memang Anda sudah menentukan bahwasannya Anda butuh investor untuk mendukung usaha Anda, maka bagaimana Anda bisa menarik investor untuk mau bergabung di usaha Anda? Anda harus meyakinkan dia apa keuntungan dia ikut berusaha bersama Anda, bagaimana teknik mengembalikan uang yang dia investasikan, apa yang dia dapat, apakah sekedar uang untung dari usaha, apakah investor ini masuk ke level manajemen, mereka taruh seseorang di dalam manajemen sehingga mereka bisa ikutan melakukan operasional usaha, atau memang dia menaruh wakil tersebut hanya untuk urusan keuangan, tidak ikut andil dalam operasional. Hal tersebut harus diputuskan di awal apabila memang investor tersebut sudah setuju untuk bergabung bersama Anda menjalankan usaha. Mencari investor dengan alasan karena saya bisa, karena saya punya network, karena saya punya teman-teman orang kaya, karena saya punya kolega-kolega yang cukup banyak uang, itu adalah alasan terburuk yang pernah ada. Mencari investor hanya karena kita punya akses terhadap mereka, itu adalah alasan yang sangat tidak baik dalam menjalankan usaha. Kenapa? Karena kebutuhan adanya investor atau tidak tergantung kebutuhan besarnya dana yang Anda perlukan. Kalau memang dana yang diperlukan untuk membangun usaha itu tidak terlalu besar, kenapa harus ajak investor? Walaupun Anda tahu bahwasannya mencari investor mudah karena Anda memiliki segala akses tadi. Dengan mengundang investor yang sebenarnya Anda tidak memerlukan dana tersebut, Anda masukkan dana investor ke usaha Anda lakukan running, operasional usaha Anda, ternyata Anda tidak bisa mengembalikan hasil investasi tersebut, itu akan jadi masalah di kemudian hari, akan konflik dengan investor, dan mungkin akan berkepanjangan sampai ke jalur hukum. Jadi saya sarankan, bukan berarti Anda bisa mencari investor, segala sesuatu dalam membangun usaha, Anda invite investor. Anda harus merencanakan semuanya. Investor masuk, dana yang dimasukkan itu jelas berapa jumlahnya, pengembaliannya bagaimana, itu yang Anda harus luruskan semuanya dalam menjalankan usaha. Sebagaimana saya kemukakan tadi di awal, menentukan kebutuhan investor masuk atau tidak adalah tergantung seberapa besar dana yang Anda perlukan. Maka untuk menentukan seberapa besar dana yang Anda perlukan, itu tidak hanya sekedar Anda pikirkan sejumlah dana di pikiran Anda sebut ke investor, tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan seberapa besar dana yang Anda perlukan dalam membangun usaha? Yang pertama adalah kamu jangan takut untuk melakukan forecast selama 5 atau 10 tahun ke depan. Karena membangun usaha bukan hanya jangka pendek, bukan hanya berpikir oke, tahun depan saya akan bisa punya keuntungan X rupiah, tidak seperti itu. Saya sarankan Anda melakukan forecast 5 atau 10 tahun ke depan. Akan jadi apa perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan? Apakah hanya punya 1-2 outlet? Atau bisa sampai ratusan outlet? Atau bahkan kalau memungkinkan ribuan outlet? Forecast 5 atau 10 tahun ke depan ini akan menjadi dasar seberapa besar kebutuhan Anda terhadap dana. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mau mengembangkan pasar satu lokasi kah, multi lokasi, internasional,
Hal-hal ini juga akan mempengaruhi seberapa besar dana yang Anda perlukan untuk mengembangkan pasar. Kalau Anda hanya bercita-cita membuka sebuah outlet restoran hanya di sekitar Jakarta misalnya, atau hanya di sekitar Bandung, tentunya dananya akan beda apabila Anda bermimpi membuka usaha atau outlet restoran di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya akan membutuhkan biaya manajemen yang juga berbeda. Yang satu hanya satu lokasi, terkonsentrasi dalam satu kota atau provinsi. Sementara kalau multi lokasi, tentu Anda harus memikirkan bagaimana manajemen ini bisa terdistribusi di wilayah-wilayah yang akan Anda kembangkan. Dan kembali lagi, ini tentunya akan berdampak terhadap dana yang Anda perlukan. Yang ketiga, tentunya baik Anda ataupun investor yang Anda undang untuk berusaha bersama Anda juga mengharapkan keuntungan. Keuntungannya seperti apa? Apakah bagi-bagi dividen setelah adanya keuntungan dalam menjalankan usaha, atau yang tren sekarang adalah para pengusaha itu mengenal dengan istilah exit. Oke, saya akan jual saham saya di kemudian hari apabila nilai usaha saya sudah besar. Karena zaman sekarang para perusahaan dibentuk itu lebih mengutamakan pertumbuhan usaha dibanding profit di awal. Karena ini adalah strategi bagaimana kita bisa compete di market tanpa memikirkan profit terlebih dahulu. Dan itu biasanya pada titik tertentu, entah itu di tahun ke-5, di tahun ke-10, itu para pengusaha ataupun investor akan mengharapkan exit. Entah sahamnya dibeli dengan jumlah sesuai nilai yang ditentukan, atau IPO, melantai di pasar bursa. Kalau Anda punya mimpi membangun usaha, sekalian saja yang tinggi, tidak harus dibatasi hanya 1-2 outlet restoran, atau hanya, saya cukup 10 outlet, masing-masing outlet memberikan saya keuntungan 10 juta, saya sudah cukup. Jadi, berencana mengharapkan exit atau IPO itu tidak ada salahnya sama sekali dalam membangun usaha. Dan kembali lagi, mimpi yang besar ini tentunya akan membutuhkan dana yang juga besar. Dan itu harus juga diperhitungkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan dana. Yang berikutnya, produk atau layanan apa yang mau kalian bangun? Produk yang bagaimana? Di dalam usaha kuliner, apabila Anda mengembangkan produk yang stagnan, saya rasa tantangan Anda akan berat. Tentunya dari tahun ke tahun Anda harus mengembangkan produk yang baru, atau Anda harus meningkatkan layanan yang baru dengan manajemen tim yang baru, dengan teknik marketing yang baru. Segala sesuatunya itu akan juga berpengaruh terhadap kebutuhan dana yang diperlukan. Ya, sebenarnya banyak komponen-komponen, tidak hanya 4 yang ada di sini. Itu semua komponen harus Anda pikirkan, Anda tuangkan dalam strategi rencana bagaimana mengembangkan usaha Anda dan berapa dana yang Anda perlukan. Saya berikan satu kata kunci yang cukup ampuh, yaitu kalau Anda mau jadi pengusaha yang hebat, Anda bisa membuka usaha tanpa investor. Loh, ini akan berkebalikan terhadap tadi yang sudah saya bahas, apakah saya perlu investor atau tidak. Tapi pada prinsipnya, kalau Anda bisa membuka usaha tanpa investor, itu Anda adalah benar-benar pengusaha yang hebat. Kenapa? Karena biasanya usaha yang dibangun dengan dana sendiri, Anda akan punya kontrol penuh. Anda mau tahu kemana arah usaha Anda, mau kembangkan kemana, butuh manajemen tim seberapa besar, itu semua tergantung ide, rencana, eksekusi yang ada di kepala Anda. Jadi Anda tidak perlu memikirkan bagaimana investor akan intervensi, Anda punya keputusan, semua sepenuhnya terserah Anda. Yang berikutnya, alasan berikutnya yang saya pikir juga ini cukup penting, dana terbatas. Dengan dana yang terbatas, terkadang Anda akan memiliki strategi yang cukup canggih, cukup hebat, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena Anda ada constraint, dana saya terbatas. Kalau saya terlalu boros mengeluarkan operasional, mengeluarkan aset, beli aset dan segala macam, maka strategi Anda terlihat menghambur-hamburkan uang.
Tapi biasanya dengan dana terbatas Anda akan sangat ketat mengontrol arus kas Anda, dan terkadang ini akan menimbulkan strategi usaha yang lebih baik dibanding Anda memiliki dana yang cukup besar. Dana yang cukup besar belum tentu akan menimbulkan strategi yang baik. Jadi alasan kedua ini, kebanyakan orang bisa berkembang besar karena memiliki dana terbatas. Yang berikutnya adalah fokus kepada pelanggan. Saya garis bawahi pelanggan di sini, kenapa? Apabila investor sudah masuk ke usaha Anda di awal-awal Anda membangun usaha, maka fokus Anda akan terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah ke pelanggan, karena ini Anda harus benar-benar mengutamakan pelanggan. Tanpa pelanggan, bisnis Anda tidak akan jadi besar. Yang kedua, justru Anda akan fokus ke investor. Kenapa? Ya tadi, investor sudah taruh dananya, dia mau tahu apa yang terjadi dengan dana dia di usaha Anda. Akhirnya konsentrasi Anda terpecah. Terkadang Anda harus mengembangkan produk untuk menarik pelanggan, tapi kadang-kadang Anda didistraksi oleh investor. Bagaimana usaha Anda sejauh ini perkembangannya? Anda harus siapkan laporan, Anda harus bikin apapun yang investor mau. Nah, dengan usaha dengan dana sendiri, maka Anda bisa fokus ke pelanggan. Ini juga akan menguji apakah produk atau layanan yang akan kamu jalankan dalam usaha benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan dan bisa menarik pelanggan yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah kadang orang membangun usaha itu belum langsung berani turun membangun usaha tersebut. Kadang dia bekerja di perusahaan tertentu dan nanti disambi membangun usaha. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena pada saat Anda memutuskan akan membangun usaha, tentunya berdasarkan ide atau sesuatu yang ada di kepala Anda. Ini akan bisa saya lakukan, ini akan jadi usaha yang besar dan saya akan lakukan ini dengan sepenuh hati. Tapi kadang ada juga di pikiran Anda, benar nggak setelah saya resign dari pekerjaan yang saya jalani ini akan benar-benar usaha saya berkembang? Tidak masalah kalau Anda masih melakukan dualisme. Anda bekerja, Anda nabung, nah Anda mulai buka usaha sampai titik tertentu. Nah, saya bilang sampai titik tertentu sampai mana? Sampai produk atau layanan yang Anda kembangkan itu benar-benar teruji di market. Pelanggan mau beli, ada pertumbuhan, dan mungkin setiap harinya Anda melihat ada progres yang baik dalam membuka usaha, dan pada titik itu Anda bisa putuskan, oke, saya resign. Nah, di situ akan membuat seorang pengusaha lebih pede untuk menjalankan usahanya. Apabila setelah dia membuka usaha masih dualisme, maksudnya masih bekerja dan sudah mulai membuka usaha, ternyata marketnya setelah divalidasi tidak tumbuh, usahanya tidak berjalan sesuai rencana, atau bahkan produknya ternyata tidak fit dengan kebutuhan market. Kalau Anda tidak ada investor, Anda bisa pullback. Anda nggak jadi lagi buka usaha, Anda fokus lagi kerja. That's okay. Tapi kalau sudah ada investor, saya tidak yakin Anda boleh mundur dengan mudah. Karena investor taruh dananya, dia mau Anda lakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pengusaha yang hebat bisa melakukan usaha tanpa dana sendiri. Sebenarnya hal-hal inilah yang mendasari hal tersebut. Jadi, tidak masalah dengan dana terbatas, Anda cukup lakukan usaha kecil-kecilan, validasi market, baru nanti Anda berpikir yang lebih besar. Untuk menentukan apakah Anda membutuhkan investor atau bisa menggunakan dana sendiri, saya coba siapkan kuadran yang biasa saya gunakan untuk memutuskan apakah saya perlu investor atau tidak. Di kuadran ini, garis ke atas ini menunjukkan kontrol. Artinya yang di bagian bawah ini, kalau Anda rela Anda membuka usaha, tapi kontrol Anda terbatas. Artinya Anda rela ada pihak lain masuk yang juga ikut kontrol usaha Anda. Yang bagian atasnya adalah kontrol penuh. Artinya apa? Anda akan melakukan semua kontrol terhadap usaha Anda tanpa ada pihak lain mengganggu atau mengintervensi semua keputusan yang akan Anda buat. Yang berikutnya adalah garis yang horizontal ini, di mana yang bagian sini adalah usaha Anda belum terbukti. Maksudnya belum terbukti adalah
belum divalidasi apakah produk atau layanan yang Anda kembangkan ini sudah fit sama market atau belum. Sudah ada pelanggan yang mau beli atau belum, sudah ada pertumbuhan atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah kuadran yang sudah terbukti. Bagian sudah terbukti ini adalah di mana usaha Anda, produk yang Anda kembangkan, layanan yang Anda kembangkan sudah fit sama market. Bahkan kalau bisa dibilang ada pertumbuhan yang cukup signifikan dalam usaha Anda. Nah, kuadran ini akan memberikan bantuan Anda berpikir apakah Anda butuh investor atau bisa menggunakan dana sendiri. Dengan kuadran ini saya harap Anda tidak lagi bingung untuk menentukan apakah saya jalan sendiri atau dengan investor. Yang pertama adalah di area pertama, di mana usaha Anda itu belum terbukti. Artinya masih konsep, masih ide, masih angan-angan, bahkan masih belum dikembangkan produk atau layanannya, belum ada market, belum ada apapun. Jadi hanya sebatas ide, Anda tuangkan dalam tulisan atau Anda tuangkan dalam pitch deck. Nah, ini belum terbukti sama sekali fit dengan market. Tapi Anda juga ikhlas bahwasannya usaha saya nggak apa-apa, saya ada orang lain yang mau masuk ke dalam usaha saya dan ikut melakukan kontrol terhadap usaha saya. Toh juga usaha saya belum terbukti, hanya baru sekedar ide. Maka saya sarankan Anda cari angel investor. Apa itu angel investor? Silakan nanti di seri video berikutnya akan saya jelaskan. Intinya Anda akan mencari seorang investor individual yang akan mengembangkan usaha Anda juga. Nah, karena Anda juga ikhlas, ada pihak lain yang boleh ikut kontrol dan usaha Anda juga belum terbukti. Bagaimana apabila usaha Anda sudah terbukti, tapi Anda juga masih mau ada pihak lain ikut melakukan kontrol terhadap usaha Anda? Nah, mungkin Anda sudah bisa dikatakan butuh venture capital atau institusi investor yang mau masuk ke dalam usaha Anda. Atau mungkin private equity kalau perusahaan Anda memang sudah cukup besar. Sehingga Anda bisa membuat strategi yang lebih baik, strategi pendanaan yang lebih baik, bagaimana mengembangkan usaha dalam 2, 3, 5, 10 tahun yang akan datang. Karena dengan adanya venture capital, private equity, usaha Anda bukan hanya sekedar usaha yang akan hidup 1, 2, 3 tahun, tapi Anda akan ditarik berkembang tinggi dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ini artinya apa? Anda sudah bisa memberikan bukti ke para venture capital atau private equity, ini loh produk yang saya kembangkan, ini loh layanan yang saya kembangkan. Anda lihat, saya sudah jual ke market, pertumbuhannya setiap bulan double. Maka ini sudah bisa menarik perhatian para venture capital ataupun private equity. Ini adalah kuadran di mana Anda membutuhkan institutional investor untuk mengembangkan usaha lebih besar. Nah, kuadran berikutnya adalah di mana usaha Anda belum terbukti, masih ide tadi, tapi Anda masih mau kontrol penuh layanan atau usaha Anda. Saya nggak mau ada pihak lain, saya nggak mau ada siapapun yang mengganggu ide saya untuk mengembangkan usaha. Anda bisa mencari dana dengan menerbitkan convertible debt atau bond. Ini sebenarnya bahasa mudahnya adalah hutang. Kenapa? Karena pada saat Anda mencari dana dalam bentuk hutang, apapun yang terjadi dalam usaha Anda berkembang, maka Anda akan bayar sejumlah nominal yang sudah disepakati dari hutang tersebut. Usaha Anda bangkrut, Anda tetap harus bayar karena formatnya adalah hutang, bukan investasi. Ini dua hal yang berbeda. Investasi, apabila usaha Anda gagal, para investor tidak bisa menuntut uangnya untuk balik. Tapi kalau hutang, Anda berhasil, itu Anda akan nyaman karena Anda bisa bayar sesuai dengan nominal yang ditentukan tanpa ada ekuitas atau saham yang Anda berikan. Tapi sementara kalau gagal, Anda tetap harus kembalikan dengan nominal juga yang sudah ditetapkan. Jadi intinya, kalau memang usaha Anda belum terbukti dan Anda mau kontrol penuh, ya kan dia harus berani berisiko mengambil hutang atau di sini bahasanya convertible debt. Nah, bedanya dengan hutang biasa apa? Convertible debt ini bisa di-convert jadi ekuitas. Apabila ternyata usaha Anda ini menarik untuk diinvestasikan, Anda bisa tarik
orang yang tadi bersedia memberikan Anda hutang untuk dikonvert jadi ekuitas. Nah, di kuadran ini saya sarankan perhatikan baik-baik karena usaha Anda belum terbukti. Jadi perhatikan jika Anda mengambil hutang, pastikan Anda akan menjalankan usaha tersebut dengan sepenuhnya. Karena keberhasilannya tergantung dari Anda, karena Anda punya kontrol penuh. Nah, yang terakhir, jika Anda punya usaha yang sudah terbukti, kamu sudah ada pertumbuhan yang cukup signifikan, tapi mau juga kontrol penuh, artinya saya nggak mau ada orang lain yang melakukan manajemen di dalam usaha saya. Saya tidak mau ada pihak ketiga yang mengganggu semua ide yang akan saya kembangkan. Maka tanpa investor, Anda lakukan sendiri. Dalam istilah yang kekinian, bootstrapping. Anda bisa membangun usaha dengan dana Anda sendiri. Ya, sama sekali tidak ada investor. Kenapa Anda butuh investor? Usaha yang Anda kembangkan sudah terbukti, ada pertumbuhan, ada profit, revenue-nya pun bahkan selalu naik. Mungkin saja Anda tetap butuh investor. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan dengan sendiri, yes, usaha Anda sudah terbukti. Anda bisa mengembangkan karena ada profit, tapi akan lama. Kenapa? Oke, Anda punya satu outlet restoran, katakan Anda lakukan usaha selama 1 tahun, Anda punya profit 200 juta. Untuk setup outlet kedua, apakah cukup 200 juta? Apakah 200 juta ini buka outlet kedua cukup atau tidak? Itu saya nggak yakin bisa dilakukan dalam waktu 1-2 tahun. Jadi apabila Anda mengembangkan secara cepat dengan menunggu hasil dari profit, ini akan sangat sulit. Oleh karena itu saya sarankan Anda tetap cari investor, tapi bedanya ini untuk akselerasi bisnis Anda. Artinya apa? Oke, outlet pertama itu fully owned by saya sendiri. Saya mau buka outlet 2, outlet ketiga, Anda bisa cari investor. Investor bisa yang bersifat ekuitas, artinya dia memiliki saham di usaha Anda, atau mungkin Anda juga mulai berpikir dalam bentuk franchise. Kenapa? Nggak perlu Anda nunggu outlet kedua, ketiga itu dari hasil yang Anda dapat dari menjalankan usaha outlet pertama. Oleh karena itu, saya sarankan kalau memang sudah terbukti dan ingin cepat berkembang, maka investor juga jadi komponen yang penting. Ini bisa mengakselerasi pertumbuhan usaha Anda tanpa menunggu secara natural. Kesimpulan dalam kelas kali ini adalah bagaimana Anda menentukan kebutuhan dana Anda, seberapa besar dana yang Anda perlukan untuk menjalankan usaha. Sehingga Anda bisa memutuskan apakah saya bisa menggunakan dana sendiri atau saya harus mengajak investor untuk mengembangkan usaha Anda. Dengan menentukan kebutuhan dana, berapa dana yang diperlukan, di situ akan terlihat apakah investor tersebut akan bisa tertarik untuk mengembangkan usaha Anda dengan return yang Anda janjikan. Oke, saya Gito Wahyudi. Thanks for watching my Foodies class.